Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Areja Ripani dari kelas 11 TKJA. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi komunikasi data. 1. Cari informasi tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. A. Sejarah Radio over Internet Protocol atau ROIP. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Dewasa ini lebih dari 1000 lokasi di seluruh dunia telah menggunakan sistem ROIP. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. Misalnya, ROIP tidak digunakan pada perangkat komputer atau PC. Banyak industri telepon genggam yang menambah ROIP dalam fitur produknya. Sistem ini kebanyakan dirancang untuk segmen ponsel dengan sistem operasi Symbian. B. Jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Yang pertama, base station, bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Base station fungsinya untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi, misalnya telepon. IP gateway, sebuah perangkat yang difungsikan untuk menghubungkan antara JARCOM yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama. IP gateway berfungsi untuk menghubungkan antar JARCOM dengan protokol yang berbeda. IP interface, interface logikal atau secara nyata atau tidak ada atau virtual. Selanjutnya, repeater. Repeater adalah alat untuk mengulang kembali sinyal ke area sekitar perangkat. Repeater berfungsi untuk menyebarkan jangkauan sinyal, tujuannya untuk menangkap sinyal Wi-Fi. C. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. Icecast. Icecast adalah free server software untuk streaming multimedia. Icecast adalah semua streaming media server yang mendukung OGG, Vorbis, dan MP3 audio stream. Icecast digunakan untuk membuat radio, internet, atau jukebox pribadi atau di antara keduanya. Icecast sangat fleksibel sehingga format-format baru sangat mudah ditambahkan dan mendukung standar terbuka untuk komunikasi dan interaksi. Shoutcast. Shoutcast merupakan software live streaming server streaming ternama yang digunakan oleh ribuan stasiun radio di seluruh dunia. Untuk siaran secara live, semua radio yang menggunakan server publik tampil dalam direktori atau daftar radio seluruh dunia pada laman shoutcast.com. Shoutcast memiliki dua versi, yaitu V1 dan V2. Keduanya memiliki fungsi sama untuk siaran radio live audio streaming. Sangat cocok untuk siaran radio. V2 mendukung format siaran multistream yang artinya dengan satu akun server dapat melakukan lebih dari satu format audio, misalkan MP3 dan AAC+ dalam satu server dan port secara bersamaan. Yang ketiga, Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server atau DSS adalah streaming server open source yang dirilis Apple yang mendukung delivery konten melalui streaming konten-konten media seperti MP4 ataupun 3GP. Pada dasarnya, Darwin Streaming Server merupakan Mac-based application yang di-store di server. Namun karena project DSS merupakan project open source, maka porting ke Windows dan Linux juga tersedia. D. Cari informasi tentang perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer berbasis kabel atau wireline. Kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1820-an. Tembaga adalah konduktor listrik dalam banyak kategori kabel listrik.
Kawat tembaga digunakan dalam pembangkit listrik, transmisi daya, distribusi daya, telekomunikasi, sirkuit elektronik, dan jenis peralatan listrik yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, fiber optik. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia, yang digunakan sebagai media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Transmisi bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi karena sistem kerjanya menggunakan pembiasan cahaya, sedangkan cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah LED atau laser. Karena memiliki kecepatan yang tinggi, fiber optik banyak digunakan sebagai saluran komunikasi, sehingga pengguna bisa menjangkau orang lain dengan kecepatan yang optimal pula. Selanjutnya, hybrid fiber koaksial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik. Kombinasi antara kabel koaksial dan serat optik ini digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data, suara, dan layanan interaktif lainnya yang menggunakan kabel koaksial dan serat optik. Selanjutnya, nirkabel atau wireless. BTS, Base Transceiver Station. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. Nama lain dari BTS adalah Base Station atau BS, Radio Base Station, RBS atau Node B, ONB. Selanjutnya, BSC, Base Station Controller. BSC adalah peralatan untuk mengontrol BTS. BSC sama halnya seperti otak atau commander dari BTS. Tanpa adanya BSC, BTS tidak akan dapat berfungsi. Tidak seperti BTS yang letaknya di outdoor, BSC diletakkan di indoor. Biasanya satu gedung dengan peralatan core network lainnya. Biasanya BSC dapat menghandle sampai ratusan BTS. MSC, Mobile Switching Center, adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM. Bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan lain seperti conference call, fax, dan sirkuit switched data. MSC membangun dan merealisasikan hubungan end-to-end, mengatur pergerakan pengguna dan permintaan handover selama panggilan, dan berlangsung dan melakukan penghitungan dari biaya dan juga monitoring dari pencatatan penggunaan layanan. Selanjutnya, SMSC, Short Message Service Center, adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. SMSC berfungsi untuk menyampaikan pesan SMS antar mobile station atau HP dan juga melakukan fungsi store and forwarding SMS jika nomor penerima sedang tidak dapat menerima pesan. Sekian dari saya, kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.